Yang pertama, karakteristik penjualan konsinyasi. Peluang sistem konsinyasi bagi produsen yaitu memberikan kesempatan pada pemilik toko untuk memasarkan produknya ke pembeli. Dan bagi pemilik toko, yaitu pemilik toko dapat mengembalikan produk yang tidak laku terjual dan menukarnya dengan produk lainnya. Yang kedua, resiko sistem konsinyasi. Bagi produsen yaitu produsen perlu memberikan imbalan, hadiah atau komisi yang menarik kepada pemilik toko yang telah menjualkan produknya. Dan bagi pemilik toko yaitu tidak mendapat keuntungan atau komisi hingga barang titipan tersebut laku terjual. Yang pertama, barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai bahan persediaan oleh pengamanat karena hak milik atas barang-barang konsinyasi masih berada di tangan pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak boleh diakui sebagai barang persediaan oleh pihak komisioner atau konsinye. Yang kedua, pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner sampai barang dagangan dapat dijual ke pihak ketiga. Yang ketiga, pihak pengamanat atau konsinyur sebagai pemilik barang tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai pada saat komisioner berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga kecuali ditentukan perjanjian antara kedua belah pihak. Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Oleh karena itu, komisioner perlu menyelenggarakan administrasi yang baik dan tertib. Kelebihan sistem konsinyasi. Keuntungan sistem konsinyasi bagi pihak pemilik barang. A. Menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja atau SDM. B. Sebagai pemilik barang, kalian dapat menghemat biaya pelayanan dan biaya tenaga kerja. C. Karena tidak perlu lagi merekrut pegawai baru untuk melayani konsumen dan menjualkan produk kalian secara langsung. D. Lebih fokus pada penyediaan produk atau proses produksi. E. Melalui sistem konsinyasi, kalian bisa lebih fokus pada penyediaan produk atau proses produksi karena kalian sudah mempunyai bagian pemasaran dan penjualan sendiri yang sudah dihandle oleh pihak pemilik toko. F. Tentunya kalian juga bisa lebih leluasa untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru agar produk kalian lebih unggul dari tampilan dan kualitasnya. G. Memperluas pasar dan menghemat biaya produksi. H. Dengan adanya sistem konsinyasi, pihak pemilik barang akan merasa diuntungkan. I. Pasalnya, produk kalian dapat dipasarkan di toko yang sudah memiliki banyak pelanggan, sehingga pasaran yang dijangkau semakin luas. Tergantung dari seberapa besar jaringan yang dimiliki pemilik toko tersebut. Pihak pemilik barang pun tidak perlu mengeluarkan biaya promosi karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab pihak pemilik toko. Kelebihan sistem konsinyasi yang kedua yaitu keuntungan sistem konsinyasi bagi pihak pemilik toko. A. Risiko kerugian relatif kecil. Kemungkinan terburuk bagi pemilik toko adalah tidak akan mendapatkan komisi jika barang rusak atau tidak laku terjual. Namun, pihak konsinyasi tidak akan mengalami kerugian atas produk yang rusak tersebut. B. Stok produk bertambah. Melalui sistem konsinyasi ini, penjual tidak akan kekurangan stok dagangan karena produk akan terus dikirimkan oleh pihak konsignor. Adanya penitipan barang atau produk tersebut akan menambah jumlah barang yang dijual dalam etalase display tokonya. C. Mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Karena di sini tugas konsignee hanya menjual produk. Biaya produksi akan dikeluarkan oleh pihak konsignor sebagai pihak yang memiliki barang. Sekalipun tanpa mengeluarkan modal, pihak konsignee tetap mendapatkan komisi dari pihak konsignor dengan catatan produk yang ditawarkan laku dibeli konsumen. Biasanya, pihak konsignee akan menambahkan harga yang ditetapkan. Tambahan harga tersebut merupakan keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak konsignee. Selain itu, pihak konsignee juga mendapatkan fee dari pihak konsignor. Kekurangan sistem konsinyasi bagi pemilik produk atau konsignor. 1. Resiko kerugian. Adapun resiko kerugian yang dimaksud disebabkan jika salah dalam pemilihan tempat penitipan barang penjual. Jika tempat penitipan barang atau penjual yang kalian pilih tidak menjual produk dengan baik atau produk yang ada lakunya sangat lama, maka kalian dapat mengalami kerugian. Yang kedua, promosi tidak sesuai. Karena pihak pemilik produk tidak melakukan penjualannya secara langsung, maka ada kemungkinan jika promosi yang dilakukan
oleh penjual tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini wajar jika kalian menitipkan produk kepada toko-toko kelontong, biasanya mereka tidak akan mempromosikan produk kalian. Yang ketiga, uang tidak dapat langsung diterima. Kelemahan terakhir dari penjualan konsinyasi bagi pemilik produk adalah pembayaran yang tidak langsung atau uang tidak dapat langsung diterima setelah produk terjual. Hal ini karena sistem pembayaran yang ada mengikuti sistem pembayaran dari penjual biasanya per minggu atau per bulan. Kekurangan sistem konsinyasi bagi penjual atau konsigne. Pihak pemilik toko harus merawat dan menjaga barang yang dititipkan dengan benar dan harus rajin melakukan pemantauan stok. Karena biasanya dalam perjanjian kesepakatan, kehilangan barang merupakan tanggung jawab pihak pemilik toko dan akan ditagihkan sebagai barang yang laku terjual oleh pemilik barang atau konsignor. Kewajiban konsignee dalam konsinyasi. Yang pertama, melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamat. Yang kedua, mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Yang ketiga, mengelola secara terpisah, baik dari segi fisik maupun administratif, terhadap barang-barang milik pengamat, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. Yang keempat, membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, dan barang-barang yang masih dalam persediaan, serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. Hak konsignor dalam konsinyasi. Yang pertama, untuk mendapatkan komisi dan meminta penggantian atas beban-beban yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan penerimaan dan penjualan barang-barang konsinyasi. Yang kedua, untuk dapat memberikan jaminan kepada pelanggannya atas barang-barang komisi yang terjual. Dan pengamat wajib untuk menanggung beban jika ada kerusakan atau mutu-mutu yang kurang baik dan barang-barang konsinyasi yang telah diberikan jaminan oleh komisioner kepada pelanggannya. Yang ketiga, untuk bisa menjamin pemasaran barang-barang konsinyasi, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada pelanggan, seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis, meskipun pengamat dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian. Rangkuman dari materi ini yaitu 1. Kekurangan sistem konsinyasi dibagi berdasarkan pihak. 1. Pemilik produk atau konsignor. Kedua, konsignor. Kemudian kelebihan sistem konsinyasi dibagi menjadi A. Pemilik barang, B. Pihak pemilik toko.